Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar memiliki tugas dan fungsi membantu pemerintahan di bidang lingkungan hidup, yang mana dibagi dalam 3 bidang dalam pelaksanaannya. Di antaranya, bidang konservasi dan komunikasi lingkungan, bidang penataan dan pengendalian lingkungan, serta bidang pengelolaan persampahan. Pada bidang konservasi dan komunikasi lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar berupaya mengelola dan mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Blitar. Salah satu taman yang dikelola yaitu Taman Kebon Rojo. Taman Kebon Rojo merupakan taman hiburan dan rekreasi keluarga yang disediakan gratis untuk masyarakat umum. Di taman ini terdapat outbound anak, arena bermain anak, serta aneka kuliner yang menggugah selera. Taman Kebon Rojo mengoleksi 33 jenis hewan, baik hewan yang dilindungi maupun yang tidak. Pengunjung dapat berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut dengan memberi makan hewan burung unta, rusa, burung merpati, kalkun, ayam mutiara, monyet, landak, dan masih banyak yang lainnya. Pengunjung juga dapat berfoto dengan figur gorila dan dinosaurus. Terdapat 105 jenis pohon mengelilingi kawasan ini, membuat suasana di dalamnya senantiasa rindang dan sejuk. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar berupaya meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dengan menambah jumlah taman baru di tahun 2022 ini, yaitu Taman Keanekaragaman Hayati atau biasa disebut Taman Kehati. Taman ini berfungsi sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman hayati lokal di luar hutan. Bidang konservasi dan komunikasi lingkungan juga melakukan pembinaan terhadap Sekolah Adiwiyata Saka Kalpataru, pembinaan kelompok peduli lingkungan, dan fasilitas kelurahan berseri. Dinas Lingkungan Hidup mendukung penuh program Kampung Iklim atau biasa disebut Proklim dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di antaranya dengan menggunakan elektronik hemat energi, menggunakan lampu jalan bertenaga matahari, mengurangi sampah, mengompos di rumah dan di biopori, menyetor sampah terpilah ke bank sampah, serta meningkatkan penghijauan dengan penanaman di pekarangan. Masyarakat juga aktif melaksanakan upaya adaptasi perubahan iklim di antaranya, yaitu meningkatkan resapan air hujan dengan sumur resapan dan biopori, menampung air hujan dengan kolam, melindungi kelestarian sumber mata air, memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman pangan dan ternak, pertanian adiktif, serta sistem tanggap bencana di masyarakat. Kelurahan Karangsari merupakan kawasan meraih penghargaan Proklim Lestari tingkat nasional. Kelurahan Karangsari merupakan kawasan agrowisata belimbing, mengelola sampah daun belimbing dari kebun untuk diolah menjadi pakan ternak dan pupuk kompos. Sampah buah belimbing dan sampah makanan dari rumah-rumah warga diolah dengan Maggot BSF. Maggot BSF memakan sampah-sampah tersebut selama 25 hari hingga siap untuk dipanen. Hasil Maggot BSF dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pakan hewan tinggi protein yang bernilai ekonomi. Inovasi lain yang dilakukan Kelurahan Karangsari yaitu mendorong minat masyarakat memilah dan menyetor sampah ke bank sampah. Pada tahun 2022 ini, Kota Blitar meraih 1 Proklim Lestari, 6 Proklim kategori utama, serta 4 Proklim kategori madya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyerahkan penghargaan apresiasi pembina Proklim terbaik kepada Wali Kota Blitar sebagai keberhasilannya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam mendukung program Kampung Iklim. Pada bidang pengelolaan persampahan, tempat pemrosesan akhir Kota Blitar berada di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan dengan luas kurang lebih 5 hektar. Pengelolaan sampah di TPA dilakukan secara sanitary landfill, yaitu sampah masuk dilakukan penimbangan di jembatan timbang
setelah penimbangan truk sampah menuju sel sampah pada zona penimbunan sampah, kemudian sampah ditata oleh operator alat berat menggunakan eskavator atau bulldozer sampai ketinggian 150 cm. Kemudian dilakukan pemadatan sampah dan dilakukan penyemprotan obat anti bau dan anti lalat yang kemudian dilakukan penutupan sampah menggunakan tanah uruk rutin setiap hari. Sebagai upaya dalam mengurangi efek rumah kaca yang berasal dari gas metan yang dihasilkan dari proses di TPA, maka dilakukan pemanfaatan gas metan sebagai sumber energi alternatif bagi penduduk yang berlokasi di sekitar TPA. Pengelolaan sampah melalui TPS 3R dan PDU. Sampah diambil dari rumah tangga oleh petugas mengambil sampah setiap hari. Selanjutnya dibawa ke TPS 3R dan dilakukan pemilahan kelompok recycle atau sampah yang bisa dimanfaatkan untuk daur ulang seperti botol, baik botol plastik maupun kaca, plastik, kertas, karton, dan kardus. Hasil gilingan berupa sampah organik yang tercacah atau yang biasa disebut dengan bubur sampah selanjutnya dimanfaatkan menjadi kompos. Rata-rata pengelolaan sampah di TPS 3R dan PDU sebesar 8 ton per hari. Pada bidang penataan dan pengendalian lingkungan, Kota Blitar terdapat instalasi pengolahan lumpur tinja atau biasa disingkat IPLT yang mana merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat atau septic tank yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja atau truk tinja. Kota Blitar memiliki IPLT yang terletak di Kelurahan Blitar dengan kapasitas pengolahan sebesar 20 meter kubik per hari. Lumpur tinja yang diangkut dengan truk tinja akan melewati beberapa unit pengolah sebelum dibuang ke lingkungan. Unit pengelolaan pertama yaitu Solid Separation Chamber atau SSC yang berfungsi memisahkan padatan atau solid pada lumpur tinja dengan cairan supernatan. Pada IPLT Kota Blitar terdapat 4 unit SSC yang dilengkapi dengan screen untuk penyaringan sampah. Padatan yang sudah setengah kering kemudian dipindahkan menggunakan conveyor ke unit pengeringan atau drying area untuk dilakukan pengeringan dan pencacahan. Dari hasil pencacahan lumpur ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman non-pangan. Cairan atau supernatan yang sudah difiltrasi di unit SSC kemudian dialirkan menuju unit pengolahan selanjutnya yaitu anaerobic befeed reactor atau ABR. Setelah melalui unit ABR, air limbah dialirkan menuju kolam fakultatif. Setelah melalui kolam fakultatif, air limbah dialirkan menuju kolam maturasi. Air limbah yang sudah diolah pada kolam maturasi dialirkan menuju unit pengelolaan terakhir yaitu unit wetland. Setelah melewati semua unit pengolahan, air limbah yang dibuang ke badan air diharapkan sudah aman. Bidang penataan dan pengendalian lingkungan juga melaksanakan kegiatan rutin, pemantauan dan pengawasan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Beberapa poin yang menjadi objek pemantauan diantaranya pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun. Dinas Lingkungan Hidup mengusung konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang inovatif dan partisipatif. Program inovasi tahun 2022 yang dilaunching Wali Kota Blitar ada 2, yaitu Gema Sejoli, Gerakan Menanam Sejuta Pohon untuk Lingkungan, yang merupakan upaya penanaman pohon dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk peningkatan penghijauan di Kota Blitar. Dan Simponik, Sistem Informasi Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang merupakan aplikasi berbasis web untuk memudahkan pelaku usaha dan atau kegiatan melakukan pelaporan secara online. Program pelibatan masyarakat di antaranya Gerdukasi, yang merupakan gerakan pembersihan sungai yang melibatkan seluruh stakeholder terkait demi menjaga kualitas air sungai di Kota Blitar. Pada tahun 2022, gerakan ini berkolaborasi dengan program World Clean Up Day atau Hari Bersih Sampah Sedunia dengan gerakan pembersihan Sungai Rembang.
Program lainnya adalah Gempita, Gerakan Masyarakat Peduli Kelola Sampah Kota Blitar, yang pada tahun 2022 dilakukan sosialisasi secara maraton di 21 kelurahan sekota Blitar. Fasilitas dari DLH dalam mendukung program Gempita diantaranya pembinaan bank sampah dan lomba bank sampah, pemberian sarpras bagi pemilah dan pengirit, serta pelatihan pengelolaan sampah menggunakan maggot atau jenis lalat black soldier fly yang mampu mengurai sampah dan memberi nilai ekonomis. Pada akhir tahun 2022, dilaksanakan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Kota Blitar yang disertai pemberian apresiasi kepada penggiat lingkungan, di antaranya hadiah kepada juara lomba bank sampah berupa laptop dan uang pembinaan, Kelurahan Berseri, Sekolah Adiwiyata, dan Proklim. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Blitar. Kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar selama tahun 2022 telah mendapat apresiasi dari tingkat pusat sampai tingkat kota, diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar ingin mewujudkan komitmen dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, di mana dalam hal kita mewujudkan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menggunakan konsep partisipatif yang khususnya ini yang sangat berperan aktif adalah masyarakat atau stakeholder terkait. Di mana dalam tahun 2022 penghargaan yang kita peroleh ini adalah wujud dari adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah Kota Blitar dengan semua peran aktif dari masyarakat sebagai stakeholder yang dapat terwujud dengan peningkatan kinerja yang baik, di mana dari tahun ke tahun akan kita lakukan peningkatan secara berkelanjutan. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.